Halo semuanya, balik lagi di channel YouTube aku, Bagus Zuliansa, tempat dimana aku membuat tutorial-tutorial untuk modeling 3 dimensi dan juga tutorial dalam proses pembuatan program CNC. Oke, jadi kali ini aku akan lanjutin part yang kedua. Jadi video ini adalah part yang kedua, ya kan? Ini adalah part kedua dari latihan camp yang kedua ya, latihan camp yang kedua kalau nggak salah. Oke. Nah, aku lupa karena memang video ini aku record di hari yang lain gitu, bukan di hari yang sama pada saat latihan camp yang pertama itu aku buat gitu. Tapi intinya ini adalah tetap kelanjutannya. Jadi di video yang sebelumnya di part yang pertama, ya kan kita sudah sampai di proses terakhir yaitu bor, ya kan teman-teman. Ini di proses bor, yang mana setup kita seperti ini. Ini dia teman-teman, ini adalah raw materialnya, bahan mentahnya dari seperti ini, dimana titik WCS kita di sini. Oke, sampai pada akhirnya kita lakukan pemakanan ini semua, ya kan, sampai ke titik ini. Oke, jadi ini bisa kita bilang kita sudah melakukan proses atas, sudah selesai. Oke, lalu selanjutnya setelah ini kita akan melanjutkan untuk melakukan proses balik teman-teman. Jadi kita akan melakukan pemakanan untuk bagian lubang ini. Ini di teman-teman, model kita seperti ini ya. Oke, kalau teman-teman ngikutin dari latihan CAD bahkan ya kan proses pembuatan model ini, mungkin teman-teman bisa relate atau paham. Dan untuk teman-teman yang baru bergabung di video ini, silahkan tonton dulu. Aku saranin tonton dulu di video sebelumnya biar supaya teman-teman paham alurnya gitu. Oke, jadi kali ini di video ini, karena di video ini aku cuman melanjutkan ya kan proses pekerjaan kita untuk melakukan pemakanan proses balik ini, bagian baliknya ini. Oke. Jadi di bagian balik ini teman-teman, kita akan melakukan pemakanan bagian luar ini, yang mana nanti setup yang kita buat akan jadi seperti ini jadinya. Kalau teman-teman bisa lihat seperti ini. Jadi gini. Oke, teman-teman bisa lihat sekarang. Sorry, face-nya nggak kelihatan. Ini dia. Ini. Oke, ini dia. Oke, kalau setup pertama tadi ya kan kita letakin apanya di sini, model kita di sini. Kan kita jepit di bagiannya sini, si ragum kita jepit di sini, ya kan. Lalu di bagian balik nanti kita akan lakukan pemakanan seperti ini. Kita akan balik yang tadinya seperti ini, yang tadinya seperti ini, kita akan balik jadinya seperti ini. Oke, oleh karena itu kita sudah buatkan konstruksi dari jig kita. Jadi ini dia ragum kita. Jadi ini semacam sebuah vise atau jig buatan yang juga kalau teman-teman mau dibuat secara CNC. Jadi bentukannya seperti ini teman-teman. Oke, jadi fungsinya nanti untuk menjepit bagian ini yang sudah dilakukan proses pemakanan. Ini dia. Oke, ini kita sudah jepit, ini dia. Oke, lalu kita akan letakin nanti setup WCS-nya di bagian ini. Oke, kita langsung aja teman-teman. Ini aku hide aja ya ragum kita biar supaya lebih jelas. Oke, di bagian ini ya kan, ini kan adalah setup pertama, yaitu setup atas yang sudah kita kerjakan. Ini dia. Lalu selanjutnya ya kan kita mau lanjutkan proses ini. Oke, teman-teman bisa lakukan cara buat setup baru, tentunya harus kita buatkan baru. Seperti ini, kita bisa klik ya kan. Kita bisa klik. Lalu selanjutnya kita akan pilih yang namanya di sini, kita langsung masuk ke bagian stock. Terus kita pilih di sini modenya adalah kita pakai from preceding setup. Oke. Lalu selanjutnya kita klik di sini continue rest machining. Artinya kita melanjutkan proses yang sisanya. Kita mau melanjutkan sisa machining. Itulah dia continue rest machining kan. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian setup lagi untuk menentukan titik WCS-nya. Karena tadi aku bilang kita menjepit face seperti ini ya kan, yang mana secara general kalau face kita itu kan seperti ini kan teman-teman, kita menghadapnya seperti ini. Oke, berarti nanti kita akan letakin di sudut sini, teman-teman bisa lihat seperti ini ya kan. Oke, seperti ini. Lalu kita akan geser X atau pindahkan arah axis X-nya yang tadinya ke sini menjadi ke sini. Kita pakai reference-nya ini. Oke. Lalu kita pindahkan lagi, ini dia. Jadi nanti kira-kira akan seperti ini teman-teman. Oke.
kita akan letakin titik 0 kerja kita berada di titik ini. Oke. Lalu selanjutnya kita klik OK. Teman-teman sekarang bisa lihat ya kan, ini setup kita yang pertama ya kan. Lalu setup kita yang kedua, dia akan memvisualkan hasil dari pemakaran yang sebelumnya ya kan. Kalau di setup pertama teman-teman bisa lihat di sini ada tampilan kuning semuanya, yang mana ini adalah memvisualisasikan dari stok atau bahan kita ya kan. Tapi kalau kita pakai from preceding setup tadi, maka hasil akan jadi seperti ini. Ya ini tadi kan, ini kan bentuk dari sisa pemakaran yang sebelumnya. Tapi yang kuning ini tadi ya kan, bagian yang kuning ini adalah bukan lagi bagian yang harus kita makan ya kan. Ini adalah bagian yang sudah habis. Artinya yang kita makan adalah di bagian yang ini. Oke. Sudah selesai sampai sini, kita coba lihat dulu. Kita pertama akan lakukan pemakaran di bagian ini teman-teman ya. Di bagian ini kita pakai proses yang namanya 2D adaptive clearing ya kan. 2D adaptive clearing. Di sini kita tools yang kita pakai tools 8 biar supaya pemakanan kita bisa lebih cepat. Teman-teman hidupin rokok dulu. Oke. Lalu kita sudah pakai tool 8 yang mana semua spindle, parameter RPM dan juga feed rate-nya sudah disetting ya kan. Oke, lanjut kita akan pilih pocketnya. Ini yang kita pilih ya kan. Kita bisa pilih yang atas ataupun yang bawah. Kenapa aku pilih bawah? Karena nanti di bagian yang sini aku nggak mau lagi setting bagian selected contour ini. Bagian bottom edge-nya aku nggak akan setting lagi. Aku langsung pilih yang namanya selected contour. Karena kalau kita pilih selected contour ya kan, maka dia akan memakan sampai ke titik tadi yang sudah kita seleksi pocketnya. Lalu selanjutnya kita masukin di sini adalah 1 mili optimal load-nya. Lalu selanjutnya di bagian ini kita masukin 0,1 ya kan untuk radial dan aksial stok to lift-nya. Lalu selanjutnya kita klik OK. Oke, ini dia teman-teman. Proses selanjutnya ini dia ya kan. Oke, kita sudah berhasil membuat program untuk melakukan pemakaran bagian yang ini kan. Lalu selanjutnya kita bisa lihat di sini kita sudah sampai di sini. Selanjutnya kita akan melakukan pemakanan untuk area luar ini ya kan, daging yang tersisa di luar ini dengan pakai proses adaptif lagi. Ini aku duplicate aja biar supaya kita tetap pakai parameter yang sama ya kan. Ini dia, kita tetap di bagian tool tetap parameter yang sama kita pakai. Lalu selanjutnya di bagian ini kita unselect, lalu kita klik ini chain yang ini. Oke, lalu selanjutnya kita akan pilih di sini. Oke, di sini kita harus setting teman-teman ya kan, dimana untuk bagian top hedge atau bagian kita melakukan apa namanya start melakukan pemakanan ya kan, di bagian stock top yang artinya di sini. Lalu selanjutnya di bottom hedge kita akan pilih selection aja, lalu aku akan klik di sini. Oke, jadi nanti dia akan melakukan pemakanan sampai di sini. Cuman teman-teman biasanya aku lebihin jadi 0,5 misalnya. Nih kan aku minus 0,5 biar supaya nanti Z-nya turun 0,5 di bawah dari chain selection yang sudah kita pilih ini di edge ini. Oke, lalu selanjutnya kita pilih tetap kita nggak perlu pakai multiple depth, lalu klik OK. Selanjutnya sudah sampai di sini teman-teman ya. Sekarang kita sudah sampai di sini ya kan. Apalagi yang belum teman-teman. Oke, kita akan lakukan pemakanan di bagian ini. Oke, jadi seperti yang aku bilang, mungkin sudah aku bilang di video sebelumnya, kita setiap sebenarnya bukan sebuah aturan yang baku teman-teman ya, tapi ini hal yang sering aku biasakan. Jadi aku tuh membiasakan semua proses itu aku buat terstruktur. Maksudnya terstruktur adalah aku mulai semuanya itu start habiskan proses roving terlebih dahulu tuh, atau aku usahakan untuk menggunakan tools yang sama sampai tools itu nggak dipakai lagi di proses selanjutnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di sini pakai T8 masih ya kan.
Oke, jadi selanjutnya kita akan melakukan proses roving lagi, ya kan? Mana tadi kalau sisa pemakanan kita seperti ini bentukannya, kita akan lakukan pemakanan roving di bagian ini. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat, ini bagiannya adalah taper, ya kan? Oke, mungkin aku belum buatkan video tutorial untuk proses pemakanan yang bentukannya seperti ini, ya kan? Karena untuk teman-teman ketahuin proses 2D di sini yang aku pakai di sini sebelumnya dan juga di part 1, 2D ini adalah proses pemakanan yang mana bentukannya itu flat, ya kan? Kalau seperti ini kan bawahnya ini kan flat, ini dia teman-teman. Batas pemakanannya flat seperti ini, atau seperti ini, ya kan? Atau ke lantai seperti ini. Tapi kalau kita ingin melakukan pemakanan yang bentuknya taper seperti ini, ya kan, roving taper seperti ini, kita harus menggunakan proses 3D di sini. Jadi untuk teman-teman biar supaya teman-teman paham, ya kan, bagian 3D ini adalah proses tempat kita untuk melakukan pemakanan yang bentukannya itu taper. Prosesnya ada banyak juga di sini yang bisa kita pakai, ya kan. Oke, mungkin nanti aku akan buatin video sendirinya untuk proses ini masing-masing, ya kan. Mungkin di sini aku akan buatkan dulu bukan tutorial, atau pakai proses salah satu di sini, ya kan. Biar supaya lebih cepat aja di video ini. Di proses kali ini aku akan pakai proses scallop namanya. Oke, kita masih pakai tools yang sama, ya kan. Ini dia. Lalu selanjutnya di bagian ini, di bagian geometry, aku pakai machining boundary. Lalu aku akan seleksi di sini. Oke, jadi di sini aku akan seleksi dua bagian teman-teman ya. Jadi dua bagian aku seleksi di sini dan di sini. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Lalu untuk bagian lain nggak aku setting. Selanjutnya di bagian top edge aku akan setting top edge-nya itu di bagian ini, sini. Nanti aku akan perintahkan toolsnya untuk melakukan start pemakanan itu dari sini. Jadi bukan lagi di atas. Kenapa tadi aku ganti, kan yang tadinya stock top jadi selection, ya kan? Agar supaya proses pemakanan itu jangan startnya dari atas. Yang mana bagian atas ini kan sudah habis tadi, sudah kita selesaikan dengan proses 2D adaptif yang pertama ini. Oke, jadi kita akan setting top edge-nya di situ. Lalu di bagian bottom edge sama, aku akan setting dia di sini. Jadi nanti dia akan start melakukan pemakanan di sini dan berakhirnya nanti ada di lantai ini. Oke, gitu ya teman-teman ya. Lalu selanjutnya ini aku akan setting bagian step over aja. Oke, aku akan setting dia bagiannya jadi 1 mili, ya kan. Jadi step over ini adalah besar pemakanannya sama seperti optimal load yang ada di 2D adaptif, ya kan. Oke, lalu kita klik OK aja dulu. Biar teman-teman bisa lihat juga. Waduh. Nah, kalau merokok ada batu banyak. Oke, tunggu teman-teman ya. Kita coba setting di sini. Ini kenapa rokok sekarang tuh banyak batu di dalamnya ya. Ini rokok Jisamsu yang refill, yang premium teman-teman, tapi banyak batunya. Oke, lalu coba kita setting di bagian ini bukan. Wait a minute, apakah ada yang salah? Oh, ini kita ganti jadi outside. Oke. Dia. Oke, ini dia prosesnya. Coba kita simulasi. Ini ya, di bagian ini aku agak sedikit ragu teman-teman, ya kan, karena teman-teman coba lihat ini. Jadi ada transparan.
Oke, baru stoknya kita munculin. Bukan. Oh, ini dia. Oke, ini dia. Oke, kita akan coba untuk simulasikan terlebih dahulu proses. Oh, ini dia. Jadi dia akan melakukan start di lantai ini, ya kan? Lalu dia melakukan proses helical, ya kan? Tapi taper, teman-teman. Oke, di sini teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Aku balikin dulu prosesnya. Atau kita balikin dulu saat pertama. Ini aku. Oke, ini kita akan start ulang. Jadi teman-teman, bahkan aku yang mungkin udah bertahun-tahun untuk berprogram juga tetap harus melihat simulasi, ya kan, sebelum mengeksekusinya di mesin, ya kan. Jadi ini fungsinya untuk melihat simulasi. Kita bisa lihat di sini. Oke, dia start melakukan pemakanan seperti ini. Dia akan keliling, lalu dia akan turun per step, yang mana step tadi itu adalah step overnya, ya kan. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di sini dia akan menghasilkan sebuah tangga, ya kan. Kalau teman-teman nanti bisa lihat ini, oke, di sini terlihat yang mana step per satu step ini adalah 1 mili besar. Oke, ini dia. Teman-teman sekarang bisa lihat di sini proses kita ini. Nanti dia akan menghasilkan bentuk seperti ini atau sisa pemakanan di sini. Yang mana ini akan sangat bahaya, ya kan. Kalau teman-teman bisa bayangkan dia akan makan di sini, ya kan, lalu akan habis tahanan dari objek kita ini atau stok bahan kita ini. Oke, yang mana ini nanti bisa sangat membahayakan, bisa saja melompat, ya kan, melompat walaupun pintu kita tutup, mungkin kena kaca, ya kan. Kalau kita lagi sial bisa pecah kaca kita, ya kan. Artinya proses seperti ini akan sangat bahaya kalau kita pakai di mesin, kan. Teman-teman bisa bayangkan di sini dia keliling, lalu kan putus nih di sini. Tahu dia di bagian mana ini ya? Ini udah putus belum ya? Oke, kita ulangi lagi, gak apa-apa teman-teman. Jadi aku mau coba untuk secara benar-benar detail untuk menjelaskan ini ke teman-teman, ya kan, supaya hal-hal seperti ini jangan sampai terjadi di kita, kan. Oke, coba kita apain dulu. Teman-teman bisa lihat dia turun per satu step sampai pada akhirnya nanti, ya kan. Hop, teman-teman bisa lihat di sini dia putus, ya kan. Yang mana tadi di sini, kalau di sini bahan ini masih lengket di model kita ini dia, kan. Tapi kalau dia sudah keliling nanti penuh, si bahannya sudah lepas atau sisa bahan yang ini bakalan lepas, yang mana sangat mungkin terjadi dia akan melompat sembarangan, nggak tahu entah kemana, mungkin ke kaca, ya kan, atau kalau ke bawah ke bagian chip tempat kita pembuangan chip kita, ya nggak masalah, atau ke bawah sini ya nggak masalah. Cuman kalau misalnya nanti kita sial ke kaca, ya kan, sangat membahayakan. Oke, tapi secara toolpad, ya kan, secara proses pemakanan ini benar teman-teman. Aku mau proses pemakanan seperti ini. Jadi dia melakukan pemakanan dari atas seperti ini, turun ke bawah per 1 mili, ya kan. Oke. Tapi yang kita mau hindarin adalah gimana caranya bagian tengah tadi ini biar supaya jangan sampai seperti ini, ada lompat seperti ini. Oke. Artinya sebenarnya kita cuma perlu menambahkan satu proses lagi, ya kan. Di sini aku akan pakai proses 2D adaptif. Aku duplicate aja 2D adaptifku yang tadi ini di luar. Lalu aku akan lakukan pemakanan di bagian itu tadi, teman-teman. Oke. Aku akan lakukan pemakanan di area ini, teman-teman. Oke. Untuk biar supaya bagian tengah ini udah bolong atau udah kita makan. Kita selection tetap. Kita start di sini, lalu kita akhiri startnya di sini. Oke. Tapi ininya 0. Oke. Oke, lalu kita klik
Oke. Oke. Jadi nanti kira-kira akan seperti ini teman-teman ya kan. Oke, ini akan kita simulasikan dua proses ini. Oke. Kita start seperti ini. Jadi proses kita ini sekarang adalah kita melakukan proses pemakaran di tengah terlebih dahulu. Kita buat dulu pocket di bagian tengahnya terlebih dahulu seperti ini, ya kan? Oke, mana objek yang tengah tadi sudah hilang, ya kan? Sisa bahan yang di tengah tadi sudah hilang. Lalu selanjutnya kita melakukan pemakaran di area pinggirnya seperti yang tadi. Oke. Jadi ini bisa jadi sebuah poin penting yang teman-teman bisa dapatin atau teman-teman pelajarin ya kan. Mudah-mudahan bagian ini sangat berguna ya kan. Oke. Karena untuk mengurangi resiko kecelakaan kerja atau kerusakan mesin itu juga bagian yang harus jadi prioritas bagi seorang CNC programmer. Oke, jadi itu dia teman-teman. Kita sudah sampai di bagian ini ya kan. Artinya secara keseluruhan proses roving sudah selesai, semuanya sudah selesai kita lakukan, ya kan? Oke. Lalu selanjutnya, ya kan? Selanjutnya kita masuk ke bagian, kita tinggal melakukan proses finishing aja teman-teman ya. Berarti yang belum kita finishing adalah dinding bagian ini, lalu dinding bagian ini, dan juga lantai ini ya kan? Oke, lalu lantai yang ini, lalu bagian step tangga-tangga ini. Oke, nanti bagian tangga-tangga ini akan kita haluskan menggunakan ball mill. Oke, kita akan pakai kontur, 2D kontur. Oke, di bagian ini kita select, kita pakai tool 8 tetap untuk melakukan apa, tapi kita kurangi feed rate-nya yang tadinya untuk roving 2000, kita pakai 800. Oke, kita akan pilih kontur selection-nya ini, kita akan lakukan finishing untuk bagian luar terlebih dahulu ya. Lalu di bagian stock top kita pilih tetap stock top bottom hedge kita pakai selection ya, yang mana akan kita selection sampai di sini teman-teman. Oke. Kalau teman-teman notice ya kan, di bagian setup kita yang atas atau yang di part sebelumnya, di bagian dinding ini aku tidak melakukan proses finishing. Kalau teman-teman bisa lihat ya kan. Kenapa? Karena aku mau melakukan proses finishing di dinding ini di bagian di setup yang kedua ini, di bagian di proses balik ini gitu. Oke. Karena kalau kita sudah lakukan proses finishing kan artinya kita cuma bisa melakukan proses finishing sampai di batas ini ya kan, karena kan ini dijepit ini sebelumnya kan, kita cuma bisa melakukan proses finishing di sini, yang mana dari pengalaman aku biasanya kalau kita lakukan proses finishing secara terpisah ya kan, hasil objek kita nanti akan step biasanya teman-teman, nanti akan ada step, di sini ada step. Oke. Di sini aku pakai edge-nya yang ini, lalu selanjutnya aku buat dia jadi -1. Oke, -1. Lalu di sini aku akan pakai multiple depth aja, aku pakai 10 coba. Apakah dia udah bisa 2 kali turun? Oke, sini dia 3 kali turun. Oke. Oke, sekarang kita sudah selesai untuk melakukan finishing di bagian dinding. Lalu selanjutnya kita duplicate saja biar supaya kita tetap pakai tools yang sama dan feed rate yang sama ya kan. Lalu di bagian ini kita unselect kontur yang itu, bagian yang luar, lalu kita akan pilih bagian yang ini ya kan. Kita akan melakukan proses kontur di bagian dinding ini, sekalian juga untuk di bagian lantai ini teman-teman. Jadi kontur yang ini bisa kita pakai untuk melakukan finishing di dua bagian dinding dan lantai ini gitu. Karena kalau teman-teman bisa lihat ini kan jaraknya paling di bawah 8 mili kan, kita pakai tool 8 mili, yang mana kalau teman-teman melakukan pemakaran di sini kan ini paling berapa sih, paling pasti di bawah 8 mili ini kan. Oke, lanjut kita pakai proses ini, kita tetap start di top edge-nya pakai stock top, kita akan start di lantai ini, lalu kita akan pilih selection-nya itu di bagian ini, lalu kita klik 0. Karena kalau kita pakai -1 nanti bakal di bawah sampai di bawah lantai ini -1 gitu teman-teman. Ini kita pakai offsetnya 0. Lalu selanjutnya kita matikan aja multiple depth, lalu kita klik OK. Sekarang teman-teman bisa lihat
ya kan, teman-teman bisa lihat ini dinding kita sudah berhasil kita lakukan finishing. Ini adalah proses sebelumnya. Kalau kita belum finishing, teman-teman bisa lihat di sini ada sisa daging, ya kan. Ini objek kita nih, chain aku selection. Sedangkan ini kalau belum kita finishing, dan ini kalau sudah selesai finishing. Teman-teman bisa lihat bedanya ya. Oke, jadi gitu dia teman-teman ya. Lalu selanjutnya kita akan lakukan proses finishing di bagian lantai ini teman-teman. Lantai ini udah. Oke, selanjutnya yang terakhir kita akan masuk ke bagian proses finishing untuk dinding ini atau bagian taper ini yang bertangga ini, ya kan, hasil dari proses scallop tadi. Oke, jadi caranya gampang teman-teman. Kita akan tetap pakai proses scallop bahasanya atau gimana lah pengejaannya. Oke, ini kita akan tetap pakai proses scallop. Tadi aku duplicate lalu aku drag tarik ke bawah dia. Lalu di bagian scallop aku akan pakai tools. Di sini ada tool 4 mili ball, ya kan. Aku akan pakai ball mill 4 mili, ya kan. Ball dengan diameter 4 mili. Lalu selanjutnya aku akan setting ini dia. Oke, kita akan pakai selection yang sama dengan yang pertama tadi, ya kan. Lalu selanjutnya ini sudah kita pakai, lalu kita kurangin ini. Oke, jadi seperti ini dia teman-teman. Oke, teman-teman sekarang bisa lihat, ya kan, kita sudah berhasil melakukan pemakanan di dinding ini, ya kan. Jadi tips untuk teman-teman, ya kan, di sini kan secara visual kalau kita lihat masih terlihat sebuah step, ya kan. Jadi kalau teman-teman mau aplikasikan ini di mesin dan ternyata masih terlihat banyak step di sini, ya kan, teman-teman bisa kurangin bagian step overnya, ya kan. Jadi bagian step over ini di sini aku pakai 0,5. Oke, teman-teman bisa kurangin kalau teman-teman merasa bagian hasilnya belum puas, belum halus, ya kan. Teman-teman bisa lihat sekarang bedanya per stepnya ini sekarang jauh lebih rapat, ya kan, yang mana nantinya hasilnya pastinya lebih halus kalau daripada yang 0,5. Ini aku coba undo biar teman-teman bisa lihat perbedaan stepnya. Teman-teman bisa lihat sekarang ini yang 0,5 setelah aku undo jaraknya lebih jauh, ya kan. Oke, ini aku redo lagi, ya kan, supaya kita tetap pakai proses yang ini. Oke, gitu dia. Namun konsekuensinya adalah tentunya prosesnya akan jauh lebih lama, ya kan, dibandingkan kalau kita pakai yang 0,5 tadi. Tapi ya hasilnya jauh lebih halus gitu. Jadi ada untung dan ruginya gitu teman-teman. Jadi kalau kalian mau pakai prosesnya itu mau prioritasnya itu adalah hasil yang baik, kalian bisa turunkan step overnya, ya kan. Tapi kalau mau efisien, mau menghemat waktu, bisa pakai step over dibesarin aja gitu. Oke. Oke teman-teman, ini dia lagi generate teman-teman, karena di sini kita belum bisa menampilkan hasil stok pemakanannya, hasil pemakanannya, ya kan, karena dia lagi generate. Teman-teman bisa lihat di sini lagi generate. Jadi kalau teman-teman ketahuin, setelah kita generate sebuah proses pemakanan, akan ada centang hijau seperti ini. Kalau dia hijaunya sudah full seperti ini tanda centangnya, maka stoknya itu, preview stoknya akan muncul. Tapi kalau belum, ya kan, maka seperti ini, maka dia tidak akan muncul regenerate stoknya. Ini yang udah, kan, teman-teman bisa lihat sekarang bedanya. Ini yang belum. Karena tadi kita pakai from preceding setup, yang mana kita ingin melanjutkan hasil pemakanan sebelumnya, makanya dia berdampak pada proses kita yang ini. Oke, sekarang hasil generate stok kita sudah selesai teman-teman. Ini aku skip tadi videonya biar supaya teman-teman durasinya nggak lama, ya kan. Kalau teman-teman menjumpain case yang seperti tadi, hasil pemakanan teman-teman nggak menampilkan stoknya, ya kan, seperti ini, artinya itu tadi, atau ada teman-teman bisa cek di sini bagian checklist hijau, kalau garisnya masih
Kalau garisnya masih putus-putus berarti dia belum selesai proses generate-nya itu. Generate itu ini yang ini. Teman-teman bisa lakukan generate ulang ya kan, generate ulang sampai hijau, checklist hijaunya ini terhubung semuanya, nggak putus-putus seperti ini. Oke, jadi ini dia teman-teman hasil pemakanan kita untuk proses balik ya kan, proses balik yang part kedua dari part kita yang ini, model kita yang ini ya kan. Oke, mudah-mudahan teman-teman paham ya kan. Oke, ini aku akan simulasikan prosesnya ini aku buat aja dulu ini proses atas, sedangkan yang ini adalah proses balik. Oke, di sini terlihat proses atas durasinya 15 menit dengan settingan yang aku pakai, sedangkan proses balik ini prosesnya durasinya 12 menit. Oke, kita sudah selesai, lalu selanjutnya kita akan simulasikan. Oke, dia melakukan start di bagian tengah tadi ya kan, seperti ini. Oke, jadi mungkin sembari menjalankan simulasi ini aku akan closing ya kan teman-teman, supaya durasi nggak terlalu lama. Jadi sekian dulu mungkin teman-teman ya kan video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham dan bisa membantu kawan-kawan yang hari ini lagi belajar membuat program CNC atau belajar program CNC. Sebenarnya teman-teman jago atau nggak jagonya seorang programmer CNC itu berdasarkan pengalaman teman-teman. Tentunya ya didasari dengan sebuah teori gitu. Jadi harapan aku kalau teman-teman mau menjadi seorang programmer CNC, tentunya teman-teman harus banyak buat program gitu, buat program. Kalau teman-teman sekarang belum mendapat kesempatan untuk melakukan proses simulasi di mesin langsung, nggak apa-apa, nggak usah berkecil hati. Ya latihan-latihan aja seperti ini ya kan. Toh di Fusion kita ini juga kita bisa melakukan proses simulasi kan. Kalau teman-teman sudah melakukan membuat sebuah program masih ragu, bingung apakah program yang teman-teman buat itu aman atau enggak, teman-teman bisa komen ya kan, di komen di channel YouTube aku, di salah satu konten aku. Nanti kita akan bahas, kita diskusikan ya kan. Kalau aku ada waktu akan kita bahas kan. Karena memang tujuan aku membuat channel ini memang untuk membantu kawan-kawan yang hari ini pengen belajar program CNC. Karena beneran aneh rasa aku udah cari channel YouTube untuk belajar program CNC ini di khususnya yang berbahasa Indonesia ya kan, nggak ada teman-teman, susah. Dan itu juga memang jadi kesulitan aku teman-teman dulu waktu pas belajar membuat program CNC ini, karena channel-channel itu YouTube yang aku tonton untuk belajar ini itu channel YouTube luar negeri semuanya kebanyakan. Ada Lars namanya Christensen kalau nggak salah, orang Denmark kalau nggak salah, dari dia. Sekarang udah nggak aktif lagi. Itu salah satu channel yang buat aku, tempat aku belajar program CNC. Oke. Jadi untuk teman-teman yang lagi belajar hari ini, semangat, tetap terus latihan ya kan. Tentunya itu akan memperdalam pengetahuan teman-teman, apalagi dalam dalam menentukan strategi pemakanan. Sebenarnya itu bagian paling penting dari seorang CNC programmer. Jadi nggak usah berkutat terhadap pakai software Mastercam, Fusion, SolidCam atau Dash gitu, nggak usah ya. Apa aja semua sama menurutku teman-teman. Kita bisa pakai software apapun itu. Kalau teman-teman hari ini nyaman pakai Mastercam, silahkan pakai Mastercam ya kan. Karena hari ini aku bertahun-tahun aku pakai Fusion yang notabene juga masih education license, teman-teman bisa lihat di sini, dan nggak ada masalah semuanya. Aku pakai ini juga untuk kerja. Jadi ya udah teman-teman gak usah bingung pakai software apa yang bagus, karena di sini aku pakai software Fusion. Teman-teman boleh lihat tutorial di video-video aku di sini ya kan. Kalau pakai Mastercam
coba cari tutorial yang lain teman-teman, mana tahu ada di kawan-kawan yang kita di sana yang juga share tutorial tentang pembuatan program CNC dengan Mastercam atau software lainnya gitu. Oke, sekarang dia sudah masuk ke proses scallop yang terakhir dengan menggunakan tool ball mill diameter 4 mili. Ini dia. Ini aku percepat aja. Tuh teman-teman bisa lihat, hampir kita lihat seperti nggak turun ya kan, karena tadi kita pakai sudah kita ganti jadi 0,1 ya kan step overnya. Oke, terima kasih kawan-kawan yang hari ini udah nonton channel YouTube ini. Terima kasih banyak yang udah subscribe. Mudah-mudahan video di channel YouTube aku berguna buat kawan-kawan kan, dan jangan lupa di like kalau teman-teman suka, dan juga share ke kawan-kawan lain yang hari ini juga lagi belajar program CNC ya kan, biar kita sama-sama tahu, biar kita sama-sama upgrade skill teman-teman ya kan, biar supaya kita sama-sama naik kelas gitu. Oke, mungkin itu dulu video kali ini. Kita akan berjumpa di video yang lainnya, di tutorial yang lainnya. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton sampai ke part 2 ini dan juga ke menit akhir ini ya kan. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.